Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gary Muhammad Arya dari kelompok 3 mata kuliah pengantar sosio. Di sini saya akan membacakan tentang klasifikasi George Simmel. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau atas dasar berbagai kriteria ukuran. Seorang sosiolog Jerman, George Simmel, mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lain yang diambil adalah atas dasar derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut. Beberapa sosiolog memperhatikan pembagian atas dasar kelompok-kelompok di mana anggota-anggotanya saling mengenal atau face-to-face grouping seperti keluarga, perunggut tetangga dan desa, dengan kelompok-kelompok sosial seperti kota-kota, korporasi, dan negara di mana anggota-anggotanya tidak mempunyai hubungan yang erat. Ukuran lainnya adalah kepentingan dan wilayah suatu komuniti atau masyarakat setempat. Misalnya, merupakan kelompok-kelompok atau kesatuan-kesatuan atas dasar wilayah yang tidak mempunyai kepentingan-kepentingan yang khusus dan tertentu. Berlangsungnya suatu kepentingan merupakan ukuran lain bagi klasifikasi tipe-tipe sosial. Suatu kerumunan misalnya merupakan kelompok yang hidupnya sebentar saja. Dasar yang diambil sebagai salah satu alternatif untuk mengadakan klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial adalah ukuran jumlah atau derajat interaksi sosial atau kepentingan-kepentingan kelompok atau organisasinya atau kombinasi dari ukuran-ukuran di atas. Sekian materi yang saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Zahra Fitriani. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi menurut Hasan Sadili. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut. Nah, yang saya ambil sekarang yaitu klasifikasi menurut Hasan Sadili. Menurut Hasan Sadili, macam-macam golongan dibagi kepada 3, yaitu pertama, sementara. Dalamnya itu terdapat kerumunan orang-orang, kelompok, seperjalanan, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua yaitu sebenarnya, yang di dalamnya itu terdapat suku bangsa, keluarga, dan keluarga besar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, golongan perkumpulan dagang, olahraga, perkumpulan sosial, kesenian, dan sebagainya. Nah, ada pula pengumpulan atau pengelompokan orang-orang menurut penghasilan, keahlian, dan sebagainya, atau yang disebut lapisan masyarakat, buruh tani, kaum teknokrat, dan biasanya disebut di dalam pidato-pidato harian yang sebetulnya belum bisa disebut golongan bila mana belum terdapat sifat golongan hasil proses aksi reaksi, karena belum ada hubungan yang erat di antara anggota-anggota itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor pembentuk kelompok sosial. Bagaimana kelompok sosial bisa terbentuk? Kelompok sosial terjadi karena 4 faktor kesamaan, yaitu genealogi, geografis, kepentingan, dan keyakinan. Nah, yang pertama adalah kesamaan genealogi. Kesamaan genealogi berhubungan dengan ikatan darah dan keturunan. Orientasi kelompok sosial ini untuk menyambung tali persaudaraan agar tidak putus. Contoh kelompok sosial berdasarkan kesamaan genealogi adalah keluarga dan ikatan keluarga besar marga tertentu. Yang kedua adalah kesamaan geografis. Kelompok sosial berdasarkan kesamaan geografis dibagi menjadi 2, yaitu kesamaan geografis wilayah tempat tinggal adalah kelompok sosial yang dibentuk karena kedekatan tempat tinggal sehingga saling berkomunikasi dengan intens. Contoh Karang Taruna RT 05, Karang Taruna desa, dan lain-lain. Kesamaan geografis wilayah asal adalah kelompok sosial yang terdiri dari
kumpulan individu yang merantau di suatu tempat baru dari wilayah yang sama. Contoh, Persatuan Pelajar Indonesia di Australia. Dan selanjutnya adalah kesamaan kepentingan. Kelompok sosial ini terdiri dari individu dari berbagai suku, ras, agama, wilayah, asal, tempat tinggal, tetapi mempunyai satu kepentingan yang sama. Kepentingan tersebut bisa berupa hobi ataupun pekerjaan. Contoh, komunitas pejuang, PTN, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, komunitas pecinta kucing, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah kesamaan keyakinan. Kelompok sosial berdasarkan keyakinan dibentuk untuk mempermudah aktivitas ibadah. Contoh, Ikatan Remaja Islam, Ikatan Pemuda Kristiani, dan sejenisnya. C. Klasifikasi Merton. Robert K. Merton merupakan salah seorang ahli sosiologi yang banyak menulis mengenai konsep kelompok. Dalam salah satu tulisannya, Merton mendefinisikan konsep kelompok secara sosiologi sebagai a number of people who interact with one another in accord with established patterns, yaitu sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Merton menyebutkan 3 kriteria objektif bagi suatu kelompok. Pertama, kelompok ditandai oleh yang sering terjadi interaksi. Kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri mereka sebagai anggota. Ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Oke, berikutnya B. Klasifikasi Robert Bierstead. Menurut Bierstead, ada 3 kriteria utama untuk membedakan jenis kelompok. Yang pertama adalah tidaknya organisasi. Yang kedua, hubungan sosial di antara anggota kelompok. Yang ketiga adalah kesadaran jenis. Berdasarkan 3 kriteria tersebut, menurut Bierstead bisa dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok asosiasi. Pada kelompok ini terdapat 3 kriteria yang tadi. Yang pertama adalah adanya kesadaran jenis, juga diikuti dengan adanya persamaan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Terus di kelompok ini juga ditemukan adanya hubungan sosial di antara para anggota kelompok, adanya kontak dan komunikasi, dan adanya yang terakhir ikatan organisasi formal. Bisa kita telusuri dalam hidup kita di mana kita sudah menjadi anggota dari kelompok asosiasi. Misalnya Negara Republik Indonesia, sekolah, OSIS, anggota parpol, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kelompok sosial. Nah, pada kelompok ini hanya ditemukan 2 unsur dari kriteria yang tadi, yaitu pertama adalah adanya kesadaran jenis dari para anggota, dan yang kedua adalah adanya interaksi antara satu sama lain, tapi tidak ditemukan adanya ikatan organisasi formal. Contohnya adalah keluarga maupun sahabat. Yang tiga adalah kelompok masyarakat. Nah, pada kelompok ini hanya ada 1 unsur, yaitu kesadaran jenis dari para anggota kelompok. Misalkan nih, menurut data sensus pada tahun 1990 ditemukan bahwa jumlah perempuan itu 89 juta dan jumlah laki-laki 89 juta. Nah, itu kan menghasilkan suatu kelompok masyarakat ya, perkumpulan laki-laki dan perkumpulan perempuan. Tapi dalam kelompok masyarakat itu tidak ada ikatan organisasi formal dan juga tidak ada hubungan antara satu sama lain, nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi gitu. Hanya ada kesadaran jenis yang sama dari aspek jenis kelamin. Yang terakhir ada kelompok statistik. Kelompok yang terakhir adalah kelompok statistik. Pada kelompok ini tidak didapatkan satupun unsur dari ketiga kriteria yang tadi. Bahkan, menurut Bierstead, kelompok ini hanya ada dalam arti analitis dan hanya diciptakan oleh ilmuwan sosial saja. Contoh dari kelompok statistik adalah pengelompokan penduduk dengan usia
berdasarkan usia dengan interval 5 tahun yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik. Misalkan dari yang umur 0 sampai 4 tahun, terus 5 sampai 9 tahun dan seterusnya. Nah, pada kelompok anak yang paling kecil nih atau disebut balita itu kan ditemukan ya bahwa pengelompokan itu tuh nggak ada kesadaran di antara para anggota, juga nggak ada ikatan dari organisasi formal gitu, dan juga tidak ada interaksi antara satu sama lain.